pesan pentingnya adalah apa? Menemukan ketenangan di dalam Tuhan merupakan kunci untuk kita hidup ya di tengah berbagai ketidaknyamanan yang kita alami. Dan berita gembira buat kita semua, sama seperti Paulus, sekalipun mengalami ketidaknyamanan di dalam kehidupannya, tetapi Paulus masih bisa menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Paulus bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di dalam Tuhan sekalipun kita sedang menghadapi begitu banyak ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar dari Paulus. Siap Ibu semua? Yang siap kasih jempolnya. Haleluya. Jangan terputus lagi. Haleluya. Oke, kita akan mulai. Ada 3 hal kita bisa belajar dari Paulus bagaimana menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Sekalipun di tengah berbagai ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, Paulus katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku, apa para ibu? Jangan meninggikan diri. Ya, lihat, Paulus memiliki duri dalam daging. Para ibu pernah ke Subang, ya, ke Subang, masuk ada barang kecil di kulit kita, di jari kita, rasanya gimana, Bu? Nggak nyaman, rasanya sakit, ya. Bagaimana dengan duri yang kurang lebih panjangnya 10 cm di dalam daging kita? Rasanya sangat tidak nyaman, ya. Sekalipun di tengah ketidaknyamanannya, Paulus bisa menemukan ketenangan, karena Paulus memahami benar apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Paulus katakan, supaya aku jangan meninggikan diri dari penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Paulus menemukan ketenangan di dalam Tuhan, karena Paulus bisa memahami dengan jelas, memahami dengan benar ya segala yang terjadi di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin menemukan ketenangan di dalam Tuhan, sekalipun di tengah ketidaknyamanan, milikilah pemahaman yang benar akan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Seringkali kita melihat ketika kita mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup kita, seringkali kita melihatnya apa? Oh, ini hukuman dari Tuhan. Oh, Tuhan nggak peduli dengan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan membawa saya ke dalam ketidaknyamanan ini karena Tuhan ya tidak lagi mengasihi atau peduli dengan saya. No, ya, ketika kita menghadapi atau mengalami ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita, sadarilah para ibu bahwa Tuhan sedang mendidik dan melatih kita. Ketika kita mengalami ketidaknyamanan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, sadarilah kalau Tuhan sedang mendidik dan melatih kita. Memang Tuhan kita adalah seorang Bapa yang baik, ya. Tapi Tuhan bukan hanya Bapa yang baik, yang mengasihi kita, memberkati kita, menolong kita, mengangkat kehidupan kita, tetapi Tuhan juga adalah seorang pelatih yang mendidik anak-anak yang dikasihinya, yaitu kita semua. Ya, jadi kalau hari ini kita sedang mengalami ketidaknyamanan, mungkin di dalam keuangan, secara emosi, secara sosial, secara spiritual, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan sedang mendidik dan melatih kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Yang setuju dan mengerti bilang amin. Ya, ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ke-6, firman Tuhan katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi hari ini kalau kita menghadapi ketidaknyamanan, bersyukur karena kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sayangnya ada begitu banyak orang Kristen lebih suka diberkati Tuhan, lebih suka ditolong Tuhan, lebih suka dipromosikan oleh Tuhan daripada dididik dan dilatih oleh Tuhan. Makanya ketika ketidaknyamanan terjadi, orang-orang Kristen yang belum dewasa tadi, yang hanya ingin diberkati, ditolong, ya akan ngomel, akan
komplain, akan mengeluh, akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya percaya setiap ibu, para wanita yang luar biasa, NDC Women, ya, ketika ibu menghadapi hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan ibu, setiap ibu pasti akan melihat ibu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang sedang dididik dan sedang dilatih oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, ya. Saya akhir tahun lalu makan dengan seorang sahabat saya, sahabat yang sangat dekat dengan saya. Saya sungguh prihatin dengan apa yang terjadi dengan kehidupan sahabat saya ini. Jadi akhir tahun lalu kita makan, dia bilang dia di PHK dari pekerjaannya. Udah kerja puluhan tahun di perusahaan asing, punya jabatan yang bagus, punya penghasilan yang tinggi, tetapi setelah 10 tahun lebih berkarir di perusahaan asing tersebut harus PHK, harus di PHK karena pandemi yang sedang terjadi. Jadi kehidupannya hanya dari pesangon yang dia terima dari perusahaan. Tetapi keadaannya tidak sampai di situ aja, kurang lebih sebulan setengah yang lalu, malam-malam dia DM Instagram saya, "Mas Bro, ini saya habis divaksin, 4 hari kok kepala saya bagian belakang masih pusing, badan saya demam tinggi, semua tubuhnya ngilu-ngilu, kenapa ya?" Saya bilang, waduh, saya bukan dokter, saya nggak tahu, cuman jangan sampai nanti karena habis divaksin ada penggumpalan darah, blood clot, jadi mengakibatkan semua yang terjadi di dalam kehidupan Mas Bro nih. Waduh, terus gimana ya? Saya bilang, oke, gini deh, karena saya bukan dokter, coba telepon anak muda saya. Dia sekarang udah lulus jadi dokter, coba konsultasi dengan dia. Singkat cerita, teman saya konsultasi dengan anak muda gereja kita yang jadi dokter, setengah jam kemudian dia DM saya lagi. Dia bilang, oke, Mas Bro, thank you, anak nih baik banget, pinter banget, jadi saya udah konsultasi. Katanya sih bukan blood clot. Nah, terus kenapa? Ada kemungkinan saya kena COVID, katanya. Jadi kena COVID dulu sebelum divaksin. Oh ya udah, jadi gimana? Saya bilang, oke, besok harus tes PCR, katanya. Singkat cerita, besoknya tes PCR, ternyata dia positif. Masuk rumah sakit, mengalami koma, sampai saturasi oksigennya sampai 40-an kurang lebih, ya. Keadaannya genting, darurat, dan sampai hari ini pun masih belum keluar dari rumah sakit, para ibu, ya. Beberapa hari yang lalu dia WA saya, wah, sekarang COVID-nya udah negatif, udah 3 kali tes semuanya negatif. Wah, puji Tuhan dong. Saya bilang, tapi ada masalahnya, Mas Bro. Apa? Saya bilang, dokter paru-paru sudah periksa saya dan memang COVID-nya udah nggak ada. Tetapi sekarang paru-paru saya mengalami kerusakan permanen, ya. Ada fibrosis. Barusan saya dapat fotonya, paru-paru sebelah kanan rusak permanen 50%, Ibu. Yang sebelah kirinya rusaknya kurang lebih 60%. Sorry, 40%, sisa 60%. Jadi dia bilang saat ini keadaan saya udah sangat berubah. Paru-paru kanannya 50%, paru-paru kirinya berfungsi 60%. Saya nggak bisa kerja keras lagi seperti dulu, karena akan capek. Saya nggak bisa lagi pelayanan seperti dulu, kalau kecapean bisa sesak napas. Kehidupan saya sudah sangat berubah, katanya. Wow. Terus, tapi satu hal yang saya tangkap dari sahabat saya ini, dia bilang apa? Sekalipun saya tahu kehidupan saya sudah berubah, nggak akan sama lagi ke depannya, tetapi saya tetap percaya kepada rencana Tuhan. Saya tetap berserah, ini udah kehendak Tuhan. Jadi saya terima apa yang terjadi dengan diri saya, dan saya tahu saya sedang dididik, saya sedang dilatih oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan saya di depan nanti. Haleluya. Saya berdoa setiap ibu di tempat ini ya juga memiliki pemahaman yang benar. Kalau hari ini ibu sedang menghadapi ketidaknyamanan di dalam aspek kehidupan ibu, apapun ibu ya, apapun yang sedang dialami ya, pastikan ibu akan tetap berfokus kepada Tuhan, ibu tidak akan kecewa dengan Tuhan, tetapi lebih dari itu, ibu memahami apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ibu.
ya, tetap memahami rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan ibu. Haleluya. Tetap percaya untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ibu, Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan ibu. Berhentilah untuk mengeluh, tetap semangat menjalani hidup, sekalipun di tengah ketidaknyamanan yang terjadi, karena didikan dan latihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita juga merupakan bentuk kasih Tuhan yang besar kepada kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita belajar lagi, kita lanjut dari Paulus. Yang kedua, ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-8 dan ke-9, Paulus katakan tentang hal itu, ya, tentang duri di dalam dagingnya. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat dari Paulus. Paulus bukan hanya memahami ketidaknyamanan yang terjadi di dalam kehidupannya. Paulus punya pemahaman yang benar. Tetapi ketika Paulus berdoa, dan Tuhan tidak mengabulkan doanya, Paulus tidak komplain dengan Tuhan, Paulus tidak bersungut-sungut dengan Tuhan, tetapi Paulus percaya 100% kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Paulus mempercayai penuh Tuhan yang berfirman kepadanya. Ya, ketika Tuhan menjawab Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, tidak mengabulkan permintaan Paulus. Ya, Paulus sangat meyakini Tuhan adalah pelatih kehidupannya yang handal. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita bisa menemukan ketenangan di dalam Tuhan, sekalipun di tengah berbagai ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita percaya penuh kepada Yesus sebagai pelatih kehidupan kita yang handal. Amin. Ya, Ibu, hari-hari ini kita lagi ada Olimpik, ada Olimpiade. Para ibu suka nonton Olimpiade? Ada yang suka nonton cabang badminton atau apa? Atau banyak kan nontonnya drama Korea, nontonnya TikTok? Ya, ya. Nah, kalau buat ibu yang suka nonton Olimpiade, kemarin bulu tangkis juga Indonesia dapat emas, saya sangat percaya seorang atlet bisa berhasil, bisa sukses, bisa begitu hebat, nggak lepas dari peranan pelatihnya. Ya, atlet yang berprestasi pasti punya pelatih yang handal dalam kehidupannya. Nah, demikian juga dengan kita. Ya, seorang pelatih yang handal pasti akan mengusik kenyamanan atlet yang dididik dan dilatihnya untuk kebaikan si atlet itu. Contohnya apa? Kalau ibu mungkin dulu pernah jadi tim olahraga di sekolah, di kampus, ya, sebagai seorang atlet pasti nggak boleh makan sembarangan. Sekalipun panggang babi itu enak, sekalipun Peking duck itu enak, tetapi pelatih yang handal tidak akan mengizinkan atletnya makan sembarangan. Nggak nyaman, betul ya, Ibu ya? Makan yang enak-enak nyaman, tetapi makan yang dibatasi tidak nyaman. Atlet ya yang berprestasi juga jam tidurnya pasti diatur oleh pelatihnya. Nggak bisa malam-malam keluyuran, malam-malam chattingan, apalagi malam-malam nonton bola. Nggak bisa. Ya. Kehidupannya diatur, latihannya diatur, bebannya, ya beban latihan fisiknya diatur dan sebagainya. Tidak nyaman. Seorang pelatih yang handal memang akan mengusik kenyamanan atlet yang dididiknya untuk kebaikannya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan adalah pelatih kehidupan kita yang handal. Dan seringkali Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita, sadarilah Tuhan sedang membawa kita keluar dari zona nyaman untuk membuat kita semakin meningkat di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat ke-10, firman Tuhan katakan, sebab mereka, yaitu orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh
bagian dalam kekudusannya. Jadi hari ini kalau Tuhan sedang membawa kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita, sadarilah Tuhan sedang melatih, sedang mendidik kita untuk membuat kita semakin menyerupai Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, hari ini juga kita belajar seorang pelatih yang handal, ya. Mungkin kita bilang, aduh, tapi didikan Tuhan kok terlalu berat, ketidaknyamanannya kok kayaknya rasanya sulit sekali ya untuk saya lewati hari-hari ini. Kita juga perlu menyadari, seorang pelatih yang handal tidak akan memberi latihan yang terlalu ringan, tetapi juga tidak memberi latihan yang terlalu berat bagi setiap anak atau setiap atlet yang dididik dan dilatihnya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita sangat mengetahui batas kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan tidak mengizinkan beban kehidupan yang melebihi dari kemampuan kita sebagai anak-anak yang dididik dan dilatihnya. Oleh karena itu hari ini apapun ketidaknyamanan yang sedang kita alami, ya saya bisa pastikan Tuhan sudah mengukur kekuatan dan kemampuan manusia kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan, apa Ibu? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini ketidaknyamanan yang kita sedang hadapi hanyalah ketidaknyamanan yang biasa, yang tidak melebihi dari kemampuan kita sebagai manusia. Yang setuju katakan amin. Ya, memang seringkali ketika kita menghadapi ketidaknyamanan dalam hidup kita, kita menjadi ragu dengan pelatih kita, menjadi ragu dengan Tuhan kita. Ketika kita mengalami didikan yang sepertinya berat buat kekuatan manusia kita, seringkali kita jadi tidak lagi percaya penuh kepada Tuhan. Hal itu pernah saya alami, ya para ibu yang saya kasihi. Jadi bulan Mei tahun ini, beberapa bulan lalu, saya general check up di Melbourne, Australia, dan ternyata kadar gula saya katanya tinggi. Dokter bilang, wah Chris, kamu kadar gulanya tinggi, yang lain bagus. Ya, kamu belum diabetes, tapi baru pre-diabetes. Ya, baru pre-diabetes, udah nggak normal lagi kadar gulanya. Nah, saya kan orang Indonesia nih, Bu. Jadi pertama kali langsung dengar itu, saya langsung tanya dokter, dokter, ada obat apa yang harus saya minum supaya kadar gulanya turun, ya kan? Nggak usah repot, nggak usah susah, minum obat, gulanya turun sendiri, gitu kan? Maunya gitu. Dokter bilang, oh, ini di Australia kita nggak seperti itu. Dia bilang, kalau diabetes dikasih obat, tapi baru pre-diabetes, nggak ada obat yang kita kasih. Jadi apa dokter? Kamu harus mengubah gaya hidup kamu. Waduh, dengarnya nggak enak nih. Terus gimana dokter? Kamu harus pergi ketemu dokter diet dan olahraga katanya. Oh gitu ya dokter. Iya, oke dokter. Jadi si dokter ini mereferensikan saya ke satu orang dokter diet dan dokter olahraga. Pergilah saya ke sana, begitu datang, ya saya diwawancara oleh suster, bagaimana kamu exercise? Wah, kalau di Indonesia saya nggak pernah exercise, suster. Jadi saya kalau ke mall pun ya cari parkir yang paling dekat sama pintu toko yang saya mau dituju, ya supaya nggak usah repot jalan. Oh gitu ya. Gimana dengan diet kamu? Diet? Saya nggak ada diet, semua saya makan. Apa yang kamu makan? Semuanya saya makan. Ya, yang kamu minum soft drink, apalagi teh yang di dalam botol tuh, wah itu kesukaan saya, suster. Oke, dicatat dulu tuh semua. Exercise enggak, makan ini semua iya, nggak ada diet ya. Oke. Kemudian suster bilang tunggu ya, dokter sebentar lagi akan ketemu kamu. Udah nunggu nggak lama, keluarlah dokter, masih muda, ganteng, umurnya 30-an, keker ya. Wah, ini pasti idaman ibu-ibu dah. Ganteng banget, keren banget, bekas atlet nasional Australia ya. Saya juga naksir. Enggak deh, saya normal, Bu. Ya. Saya normal. Tapi ini dokter ganteng, keren bener. Dokter bilang, "Oke, Chris, duduk." "Iya, dokter. Saya udah lihat profil kamu, yang pertama kamu harus ubah pola makan kamu." "Wah, oke. Gimana dokter?"
Yang namanya minuman manis, soft drink, sweet tea, ya, semua nggak boleh minum lagi. Aduh, Ibu, padahal teh botol itu buat saya udah kayak istri. Saya nggak bisa hidup tanpa dirinya, ya kan? Waduh, berat banget, nggak boleh minum itu. Soft drink nggak ada, semua berhenti. Terus karbohidrat katanya. Karbo udah nggak boleh makan banyak-banyak. Nasi kurangin. Biasa makan nasi berapa? 2 mangkok. Sekarang segegem, sekepelan tangan aja. Bakmi kurangin, roti kurangin. Waduh, dengernya udah mabok tuh, Bu. Ya, itu baru dari sisi diet. Kemudian dari sisi olahraga katanya. Kamu nggak pernah olahraga ya? Enggak. Oke, pagi jalan 30 menit minimum. Ya, kalau bisa jalannya nanjak biar kamu sampai sesak napas, pengep, baru kamu punya kekuatan naik. Oke, dokter. Terus kamu harus exercise. Suka nge-gym nggak? Nggak, dokter. Saya beda sama Pastor Ricky Theo. Ricky Theo tuh rajin banget tuh kalau olahraga. Saya boro-boro, ya kan? Oke, nah saya langsung kepikir nih, dokter, saya nih di bagian tulang belakang ada tulangnya nempel tuh, lumbarnya. Jadi nggak bisa olahraga berat-berat, dokter. Maksudnya supaya bebas gitu kan, Bu. Oh ya udah, kamu bisa push up kan? Dulu bisa, sekarang belum tentu. Udah, push up-nya nggak usah di lantai, dari meja aja, jadi nggak usah turun terlalu banyak. Bisa kan? Oh bisa, dokter. Coba sekali, sekali dicoba. Ya kan? Squat jam bisa nggak? Dulu bisa, dokter. Coba dulu sekali. Bisa kan? Bisa. Angkat kaki bisa kan? Bisa. Ya. Jadi setelah ketemu dokter, kesimpulannya satu, diet ketat. Kedua, saya harus exercise. Dokter bilang, nanti saya akan kirim kamu email, ya, kamu download apps, ada satu apps-nya, kamu harus latihan. Kurang lebih 2 bulan, saya akan ketemu lagi, katanya. Oke, dokter. Pulang, saya bilang istri, waduh ini banyak urusan nih, saya mesti mengubah gaya hidup. Saya download lah itu apps. Ya, ternyata di apps itu ada latihan yang harus saya lakukan. Ternyata apa, Bu, yang terjadi? Ada 7 gerakan yang saya harus lakukan, dan satu gerakannya nggak tanggung-tanggung tuh dokter. 20 kali, 30 kali, saya pikir cuma 5 kali, 2 kali. Ini satu gerakan 30 kali, 20 kali. Waduh, hari pertama saya diet, saya ikutin tuh 7 gerakan, masing-masing 30 kali, 20 kali. Habis exercise, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Istri saya tanya, Chris lu kenapa? Oh, lu jangan tanya dah. Gue udah mau kelenger nih. Oh ya, capek banget. Besok paginya, Bu, badan sakit, tangan sakit, kaki sakit, badan nggak bisa gerak, udah kayak robot, nggak bisa nengok. Aduh, berat banget. Hari pertama. Hari kedua, saya lakukan lagi hal yang sama. Ya, besokannya masih sakit semua. Hari ketiga masih sama. Hari keempat, ini akal mulai bermain. Ngapain kita susah-susah? Kita nggak exercise, dia juga kagak tahu, ya kan? Saya nggak exercise. Hari kelima saya nggak exercise. Hari keenam saya nggak mau exercise. Apa yang terjadi? Dapat email, Bu, surat cinta dari dokter. Chris, saya notice kamu nggak latihan 2 hari, ayo exercise. Ternyata apps-nya bisa monitor kita latihan atau enggak, gitu, nggak bisa kabur. Nah, dari situ saya mulai kesel, ini jangan-jangan dokter ini cuma ngibulin saya nih, ini dokter ini cuma main-main, ngerjain saya, bikin badan capek, bikin badan sakit. Tapi ya udahlah, hari ke-7 mulai exercise lagi, sekalipun hatinya menggerutu, ya kan, ini dokter bener gak sih, ini dokter pinter gak sih? Apa jangan-jangan cuma menang tampang doang nih, gitu kan? Tapi apa yang terjadi di hari ke-8? Hari ke-8 saya bangun, kok badan rasanya enteng, kok kayaknya segar. Pinggang biasanya bangun dari ranjang sakit, loh ini kok pinggangnya enteng banget nih, enak banget, udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya, pagi itu di hari ke-8 saya mulai menemukan, oh iya ya ternyata exercise-nya ada guna nih. Ya, di renungan pagi saya hari itu, saya mulai keinget, ternyata dokter ini hebat juga ya. Pada waktu saya merenung pagi, doa pagi saya diingatkan satu hal. Kalau di dunia ini aja ada seorang dokter yang handal untuk ya meningkatkan fisik saya, dalam kehidupan saya punya Yesus, ya, seorang pelatih kehidupan yang handal, yang bisa saya percaya. Kalau dokter aja ya
Dokter olahraga aja bisa mengubah kehidupan saya melalui exercise, apalagi Tuhan saya. Kenapa saya harus ragu? Kenapa saya harus tidak percaya dengan Yesus ketika saya menghadapi ketidaknyamanan di dalam hidup? Ya, kenapa saya tidak memberikan hidup saya sepenuhnya, penuh, berserah penuh kepada pelatih kehidupan saya yang handal, yaitu Tuhan Yesus, karena Dia tahu yang terbaik buat saya. Doa saya hari ini, biarlah setiap kita juga sama, ya. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, ketidaknyamanan dalam hidup, tetap percaya penuh kepada Yesus, karena Yesus hanyalah satu-satunya pelatih kehidupan yang handal dan dapat kita percaya. Yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari ini apapun yang sedang kita alami, tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di tengah berbagai ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi, tetap percaya kepada Yesus. Buanglah keraguan kita kepada Tuhan. Ya, kalau saya punya pikiran negatif, punya prasangka buruk kepada dokter olahraga tadi, saya nggak bisa mendapatkan hasil yang baik buat saya. Demikian juga dengan kita. Ya, buanglah keraguan kita kepada Tuhan. Buanglah ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Ya, ketakutan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran merupakan bukti keraguan kita kepada Tuhan. Ayo, buanglah keraguan kita kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tetaplah melekat kepada Tuhan. Karena ketenangan kita temukan saat kita percaya penuh kepada Yesus sebagai pelatih kehidupan yang handal. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Yang setuju katakan haleluya. Ya, mari yang ketiga yang terakhir di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-9 apa yang Paulus katakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata Paulus apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus bisa menemukan ketenangan sekalipun di tengah ketidaknyamanan adanya duri dalam daging di dalam kehidupannya. Paulus punya pemahaman yang benar, Paulus percaya penuh kepada Yesus, dan yang ketiga, Paulus menemukan ketenangan karena Paulus berfokus kepada keuntungan yang akan dia peroleh. Dia tidak fokus kepada duri di dalam dagingnya. Dia tidak fokus kepada rasa sakit akibat adanya duri di dalam dagingnya. Tetapi Paulus fokusnya kepada apa? Kepada kuasa Kristus yang akan turun menaungi dirinya. Paulus fokus karena di dalam kelemahan, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan buat dia. Paulus fokus kepada keuntungan untuk bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna di tengah ketidaknyamanan yang dia alami. Hari ini, kalau kita mau menemukan ketenangan di dalam Kristus, di tengah ketidaknyamanan, fokuslah pada keuntungan yang tersamar di balik setiap ketidaknyamanan yang kita alami. Memang, ya, ketika dididik Tuhan, ketika kita mengalami ketidaknyamanan, rasanya sakit, ya. Tetapi saya katakan ketidaknyamanan hanya memberikan sedikit rasa sakit yang tidak sebanding dengan keuntungan besar yang tersamar di baliknya. Hari ini kalau kita mengalami ketidaknyamanan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, jangan fokus kepada sakitnya. Lihatlah keuntungan besar yang tidak sebanding dengan rasa sakit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ibrani 12 ayat ke-11, firman Tuhan katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia, yaitu didikan Tuhan tadi, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu hari ini, di balik setiap ketidaknyamanan, terdapat pertumbuhan, peningkatan, dan kemenangan untuk setiap kita yang mau dididik dan dilatih oleh Tuhan.
Di balik setiap ketidaknyamanan, ada pertumbuhan. Saya exercise, saya diet, memang nggak nyaman, tetapi ada hasilnya. Saya menjadi lebih sehat, saya menjadi lebih segar, saya menjadi lebih kuat. Kemarin, ya, di grocery store, beras lagi diskon 50%, Bu. Ya, istri saya beli banyak. Sekarang angkat 15 kilo beras, itu udah nggak ada rasanya buat saya. Pinggang nggak sakit. Kenapa? Ada keuntungan di balik exercise yang saya jalani. Ada pertumbuhan, ya. Demikian juga dengan kita. Sekalipun kita mengalami ketidaknyamanan, ya, saya pastikan ada pertumbuhan di dalam iman kita. Ada pertumbuhan di dalam karakter kita. Ada peningkatan, ya, terhadap daya tahan kita menghadapi tantangan. Ada ketangguhan, ada ketegaran yang bertambah ketika kita, ya, mau dididik dan dilatih oleh Tuhan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau kita mungkin mengalami ketidaknyamanan di dalam keuangan kita, saya ingin pastikan Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Sehingga ketika berkat Tuhan dipercayakan lebih buat kita, kita bisa lebih bijaksana di dalam mengelolanya. Kalau hari-hari ini kita mungkin nggak bisa ketemu dengan teman kita, dengan saudara kita, ya, saya ingin katakan mungkin Tuhan sedang mengerjakan peningkatan untuk kita lebih dekat lagi dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kalau mungkin hari ini, ya, kita tidak lagi bisa beribadah, ketemu dengan teman-teman, tidak bisa lagi core barengan, ya. Mungkin kita tidak bisa lagi melayani bersama. Saya ingin katakan, Tuhan sedang menyiapkan kita, ya, untuk sebuah peningkatan kerohanian melalui hubungan one-on-one dengan Tuhan, ya, hubungan yang melekat dengan Tuhan. Di balik setiap ketidaknyamanan terdapat pertumbuhan, peningkatan, dan kemenangan untuk setiap orang yang mau dididik dan dilatih oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini, kalau mungkin kita sedang menghadapi ketidaknyamanan, ubahlah fokus kita. Bukan pada rasa sakit yang dirasakan, tetapi pada keuntungan yang akan kita peroleh di tengah, ya, dari ketidaknyamanan yang sedang kita alami. Kalau mungkin hari ini di antara kita, bebannya terlalu berat, ketidaknyamanannya terlalu luar biasa buat kita. Kita nggak bisa melihat keuntungan yang akan diperoleh. Apa yang akan saya dapat melalui ketidaknyamanan ini? Kalau kita tidak mampu melihat keuntungan yang tersamar di balik ketidaknyamanan yang kita alami, tetap percaya kepada hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Yesus katakan, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi yang terbaik buat anak-anak kamu, apalagi Bapa yang di sorga. Bapa kita yang di sorga pasti memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau hari ini kita tidak bisa melihat keuntungan, ya, dari ketidaknyamanan yang sedang kita alami, tetap percaya kepada hatinya Tuhan yang pasti memberi yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Jadi para ibu yang saya kasihi, hari ini kita semua nggak tahu kapan pandemi akan berakhir. Tutup tahun 2020 yang lalu, kita harap 2021 pandemi berakhir, adanya vaksin kita berharap, ya, vaksin bisa membereskan pandemi, ternyata pandeminya tidak menjadi lebih baik. Ya, pandemi tidak ada yang tahu kapan akan berakhir, dan pandemi membawa begitu banyak tekanan dan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita percaya, kita belajar dari firman Tuhan, menemukan ketenangan di dalam Tuhan merupakan kunci untuk kita hidup berdampingan dengan ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa setiap ibu menemukan ketenangan, ya, di dalam Tuhan sekalipun di tengah ketidaknyamanan yang terjadi. Milikilah pemahaman yang benar akan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Percaya penuh kepada Yesus sebagai pelatih kehidupan yang handal, dan fokuslah pada keuntungan di balik setiap ketidaknyamanan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Temukan ketenangan di dalam Tuhan, sehingga ketidaknyamanan yang kita alami hari-hari ini tidak membuat kita menjadi lelah dan frustrasi, tetapi sebaliknya, ketidaknyamanan akan membuahkan pertumbuhan dan peningkatan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam
question and answer. Kita berdoa dulu, kita doa tutup untuk firman kita pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk menyatukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketenangan di dalam Tuhan merupakan kunci di mana kami sanggup untuk menghadapi berbagai ketidaknyamanan di dalam kehidupan kami, khususnya akibat pandemi COVID-19 ini. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kalau mungkin ada setiap ibu yang hadir melalui Zoom pada hari ini, yang sedang mengalami ketidaknyamanan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus lawat para ibu hari ini. Alirkan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk dapat memahami setiap keadaan, kondisi yang terjadi, ketidaknyamanan yang mereka alami. Mampukan mereka untuk melihat bahwa hari-hari ini mereka adalah anak-anak yang Tuhan kasihi, karena Tuhan sedang melatih dan mendidik mereka melalui ketidaknyamanan yang sedang terjadi. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah setiap ibu yang sedang mengalami ketidaknyamanan hari ini, Tuhan berikan kekuatan, mampukan mereka untuk tetap menyerahkan totalitas kehidupan mereka kepada Yesus. Tetap percaya, tidak ragu kepada Yesus dan juga firman Tuhan. Karena hanya Yesus pelatih kehidupan kami yang handal dan dapat dipercaya. Dan juga hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, kalau mungkin ada setiap ibu yang hari ini sedang menghadapi ketidaknyamanan di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mampukan mereka untuk dapat melihat kebaikan, keuntungan besar yang Tuhan sudah siapkan, yang mungkin hari ini sedang tersamar di balik setiap ketidaknyamanan yang mereka alami. Biarlah hari ini mereka tetap percaya bahwa di balik setiap didikan Tuhan ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan mereka. Hamba-Mu menyerahkan setiap wanita yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengurapi setiap mereka. Di dalam ketidaknyamanan, mereka akan keluar sebagai pemenang karena mereka menemukan ketenangan di dalam Kristus Yesus yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Terima kasih Bapa. Kami tutup firman kami pada hari ini. Kami sambut firman-Mu hari ini dengan hati yang terbuka karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sharing kita pada pagi hari ini benar-benar sangat menguatkan Pak Kris. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam Q&A. Saya dengan Liana, kita akan memulai pertanyaan kita. Saya tunggu ya para wanita yang ingin bertanya, silakan ketik di dalam kolom chat. Dan sementara kita menunggu, ini udah ada pertanyaan masuk Pak Kris. Oke. Pertanyaannya adalah, ada banyak tawaran Pak di luar sana untuk menenangkan pikiran, yaitu salah satunya meditasi. Yang mengajarkan juga orang Kristen, Pak, gitu loh. Bahkan berulang-ulang mengatakan Allah kita besar, atau mengatakan kata-kata yang rohani atau Kristiani yang tidak menyimpang dari Alkitab. Apakah ini diperbolehkan? Karena saya khawatir bahwa meditasi ini, bila terus dilanjutkan, nantinya bisa mengarah ke hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Gimana menurut Bapak? Oke, kita harus jelas apa dan siapa pusat dari meditasi, ya. Kebanyakan kalau meditasi, sekalipun itu berbau-bau Kristen, ya kan, bahkan menggunakan kata-kata iman, pusatnya atau fokusnya adalah pikiran kita, ya. Tapi hari ini kita belajar dari Paulus bahwa ketenangan kita berpusat pada pribadi Tuhan, bukan pada pikiran kita, ya. Berpusat pada pribadi Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang menjadi pelatih yang handal dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat kita. Ya, kita bisa tenang bukan karena kata-kata yang menguatkan, bukan karena kita mengucapkan kata-kata iman, tetapi kita bisa menjadi tenang karena kita punya fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus yang setia, tidak pernah meninggalkan kita dan menjadi pelatih kehidupan yang terbaik. Jadi kalau kita diajak meditasi, kita harus perlu hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Siapa pusat dari meditasi itu? Kebanyakan itu hanya berusaha untuk memberikan kata-kata yang positif ke dalam pikiran kita, tetapi tidak bersumber pada pribadi Tuhan. Kita tenang karena pribadi Tuhan.
Sekali lagi karena pribadinya. Jangan terjebak juga dengan kata-kata gerakan word of faith, kata-kata iman, ya. Ini sangat penting. Hari-hari ini kita banyak diajarkan, ayo ucapkan iman kita. Saya beriman, saya tidak akan kena COVID. Saya beriman, ya. Tuhan akan melindungi saya dan sebagainya. Jangan terjebak dengan gerakan word of faith, tetapi yang kita perkatakan bukan iman kita, tetapi perkatakan firman Tuhan, ya. Jadi ketimbang kita katakan motivator ajarkan kita, saya percaya saya hari ini diberkati, ya. Itu kata-kata iman, tetapi lebih baik kita katakan, saya percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ucapkanlah firman Tuhan, bukan iman kita. Yes. Itu, Bu. Jadi, hati-hati aja, jangan sampai kejebak. Memang kelihatannya rohani, kelihatannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi siapa yang menjadi pusat ya dari meditasi itu dan apa yang diajarkan dari meditasi itu. Oke, Pak. Itu, Bu. Ya, perlu hikmat juga ya, Pak, untuk Perlu, menghadapi. sangat perlu. Karena terus terang memang gerakan New Age Movement mirip-mirip dengan kekristenan, tetapi fokusnya beda. Yes. New Age Movement yang mengajarkan meditasi, yoga, dan sebagainya, pusatnya adalah kekuatan pikiran, kekuatan manusia, ya. Itu. Oke, makasih Pak. Mungkin kita benar-benar Thank you. harus punya pemahaman yang benar ya Pak ya, supaya fokus tetap ke Yes. Tuhan kita. Ya, amin. Yes. Ini ada pertanyaan di kolom chat nih Pak Kris. Pandemi Oke. ini adalah suatu pelatihan atau kutukan? Bagaimana membedakannya Pak? Oke. Ya, jelas kalau buat saya pandemi ini adalah arena latihan, ya. Sama kayak kita kalau mau latihan, misalnya kita mau exercise, kita nge-gym misalnya. Gymnya itu kan tempat kita berlatih. Nah, pandemi ini memang Tuhan izinkan untuk terjadi sebagai arena kita berlatih. Berlatih apa? Sebagai arena kita dilatih dan dididik oleh Tuhan. Dilatih iman kita, dilatih ya pengharapan kita kepada Tuhan, dilatih karakter kita, dibentuk, diproses melalui pandemi ini. Memang tidak mudah, memang menyakitkan seperti saya bilang tadi. Dididik dan dilatih Tuhan itu memang nggak enak buat daging kita, tetapi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan peningkatan keimanan kita. Yes, amin. Gitu, Bu. Ya, kasih Pak. Mungkin sudah terjawab ya yang bertanya. Pertanyaannya Pak yang berikutnya masih seperti mencari kenyamanan selain dengan Tuhan, yaitu Bapak kan sebelumnya ada tadi sharing firman Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan yaitu merasa nyaman, ada orang-orang yang mengalami stres, bahkan mengalami penyakit yang disebabkan karena pikiran. Jadi ada pertanyaannya begini Pak, ini harus dianggap duri dalam daging atau boleh mencari bantuan medis seperti mengkonsumsi obat depresi atau obat tidur atau sebagainya itu loh. Apakah ini diperkenankan oleh Tuhan? Sepertinya kan sesuatu yang sikap yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita tergantung dengan obat-obat medis. Mungkin tadi pertanyaannya sedikit saya ubah, bukan menemukan kenyamanan, tetapi menemukan ketenangan kali Bu ya. Iya, ketenangan. Ya, menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Memang ada begitu banyak sumber ketenangan di dalam kehidupan manusia. Ya, tadi yang saya katakan, dunia tawarkan apa? Oh, kalau saya punya kekayaan yang besar, saya bisa tenang. Tetapi ya kalau saya punya kenalan orang yang berpengaruh di negeri kita, di negara kita, kita bisa tenang. Ya, ini masuk satu dulu nih. Nah, tetapi kalau kita lihat hari-hari ini, khususnya ketika pandemi COVID semakin mengganas, orang yang punya uang, orang yang punya kenalan, cari rumah sakit aja masih susah, Bu. Ya kan? Dapetin obat yang katanya bisa antivirus aja luar biasa susah. Bahkan obatnya nggak tersedia. Saya dengar ada orang berani bayar 1 ampul 1 miliar pun nggak ada barangnya. Artinya apa? Kita nggak bisa lagi mendapat ketenangan dari kekayaan, dari kenalan kita. Tapi bagaimana dengan obat tenang, antidepresan dan sebagainya? Ya memang secara psikologi
itu obat-obatan dikeluarkan oleh psikiater, ya kan? Orang dokter-dokter ahli dalam bidang psikologi. Apakah itu baik? Saya nggak bisa bilang itu boleh atau enggak, tetapi ketenangan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus. Ayatnya tadi Matius 11:29, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak bisa bilang, oh minum obat tenang boleh atau enggak dari dokter, tapi saya lebih katakan, ketenangan sejati kita didapat bukan dari obat penenang, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan dan mau belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Itu ketenangan sejati hanya didapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Yes, amin. Luar biasa Pak, tetap kita harus datang kepada Yesus ya Pak ya, Tuhan kita. Untuk berikutnya Pak, pertanyaannya, bagaimana membantu suami yang belum begitu percaya Tuhan untuk dapat menemukan ketenangan? Wah, waduh, masalahnya saya bukan istri nih. Nah, oke. Sebenarnya saya juga bukan ini ya, tapi saya pernah mengalami hal itu ya, di mana saya juga belajar dari istri sebenarnya ya. Jadi bagaimana membuat suami tenang padahal suami belum percaya kepada Tuhan dengan luar biasa gitu. Buat saya simple, yang pertama dari pihak ibu, dari pihak istri sendiri harus yang terlebih dahulu menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Ketika istrinya sudah menemukan ketenangan di dalam Tuhan, sekalipun di tengah tekanan, di tengah badai ujian, di tengah ketidaknyamanan, istri bisa bersikap tenang, dan itu bisa menjadi teladan buat suami. Ya, saya juga sama Bu. Beberapa kali saya nggak tenang, istri yang tenang. Jadi saya belajar dari istri. Ya, nggak perlu dikhotbahin, nggak perlu diomongin oleh istri, tetapi lihat keteladanan istri ketika dia tenang, membuat saya juga ikut tenang. Itu. Yang kedua tentunya ya, suami yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan membutuhkan pengalaman iman. Ya, orang bisa tenang, ya, orang bisa percaya kalau dia sudah melihat bukti, bukan janji, ya kan? Nah, jadi dalam hal-hal kecil, ya mungkin ibu bisa katakan tenang, nanti Tuhan bisa tolong. Ternyata dalam hal kecil tersebut benar nih Tuhan tolong. Iya ya, suami bisa melihat. Iya ya, ternyata Tuhan Yesus benar loh, bisa nolong sekalipun di tengah kesesakan, sekalipun di tengah kesulitan. Dari hal kecil itu imannya mulai bertumbuh. Istri juga perlu membawa suami ke dalam pengalaman-pengalaman iman. Mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Itu. Misalnya apa hal yang kecil? Tenang, tagihan bulan ini pasti terbayar misalnya. Dan benar terbayar oleh cara Tuhan yang ajaib. Nah, suami akhirnya dengan pengalaman iman, jumlah tagihan yang kecil dan terbayar bisa semakin beriman kepada Tuhan. Bawalah suami kepada pengalaman-pengalaman iman, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Gitu, Bu. Yes, amin. Luar biasa. Jadi memang pas banget ya sharing kita firman ini buat kita para wanita yang jadi istri. Memang istri itu sebagai penolong ya, Pak Kris ya. Betul. Jadi itu saya biar hamba Tuhan juga sempat gitu, Bu, beberapa kali nggak tenang, istri yang lebih tenang gitu. Ya, jadi saya belajar dari istri. Oh iya ya. Gitu. Saya puji Tuhan. Jadi para wanita kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi teladan buat suami-suami kita. Yes, amin. Amin. Mungkin memang sudah habis waktu sesi pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Kris yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Begitu firman Tuhannya sangat memberkati dan sangat menguatkan. Biar Tuhan selalu memberkati pelayanan Pak Kris beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.